Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat pagi. Baik. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum melanjutkan kegiatan belajar, silahkan untuk berdoa dulu. Alhamdulillah, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijadikan anak-anak yang solihah gitu ya, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, sebelum dilanjutkan, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Baik, alhamdulillah. Berarti Bapak tidak akan memanggil nama satu persatu ya. Apakah ini sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah? Sudah ya. Berarti tidak perlu membentuk kelompok lagi karena sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Sebelum dilanjutkan, Bapak hanya ingin merefresh kembali pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Teks berita. Apa yang kalian ingat tentang teks berita? Pengertian teks berita, ada yang masih ingat? Oh iya, silakan. Apa, gimana? Teks berita yaitu teks yang memuat informasi tentang kabar atau pemberitahuan tentang sesuatu hal yang disampaikan secara langsung oleh pembicara atau pembawa pesan atau melalui radio dan televisi. Oke, kalau kelompok 3 gimana? Sudah. Oh sudah, sama jawabannya? Oke, berarti masih ingat ya yang dulu. Nah kemudian selain pengertian, ada apa lagi di pertemuan sebelumnya yang dipelajari? Unsur teks berita. Kalau ingat unsur teks berita, harus ingat apa? Sekali lagi? Adik Simba. Adik Simba itu apa? A-nya? Mengapa? Baik, masih ingat. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari itu. Nah, kemudian di pertemuan sekarang masih kita akan mendalami itu. Cuman tadi di pengertian teks berita itu bahwa media yang digunakan itu ada media apa? Radio, ada televisi ya. Nah, sebenarnya ada media yang lain adalah media cetak. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan Google Site ini untuk memandu kita dalam kegiatan belajar. Sudah ditampilkan di depan ya, bisa dilihat. Nah, untuk kalian bisa buka di HP masing-masing yang ada di kelompok, sudah dibagikan di di grup. Silahkan dibuka Google Site-nya. Nah ini kalau tampilan di Bapak seperti ini, bisa dilihat di depan. Kalau di kalian mungkin tampilnya seperti ini. Cuman ini tampilan besar karena ini dalam laptop. Berarti kalau di HP mungkin ukurannya hanya lebih kecil saja. Nah ini kegiatan 1 mengkaji teks berita ini sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kita hanya perlu merefresh saja. Tadi sudah disampaikan bahwa ini nih teks berita itu teks yang memuat informasi tentang kabar atau beritahuan tentang suatu hal yang disampaikan secara langsung oleh pembicara. Kalau secara langsung oleh pembicara berarti biasanya pembawa
berita ya. Kemudian ada yang pembawa pesan, misalnya siapa pembawa pesan? Ya siapa saja. Kalian juga bisa menjadi pembawa pesan. Kalau sekarang kan pesannya nggak dibawa tapi diantar atau dikirim, betul ya? Atau melalui radio dan televisi. Ini kita ambil sumber dari Bustanul ya. Baik. Nah, selanjutnya di kegiatan selanjutnya kemarin sudah latihan bagaimana mengisi atau menemukan unsur-unsur berita pada sebuah bacaan. Apakah bacaan itu berupa bacaan laporan kegiatan seperti ini yang kemarin sudah diisi dan sudah bisa ya mengisi Google Form-nya kemarin? Sudah ya. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya karena tidak perlu disampaikan lagi. Nah, sekarang secara kelompok tugasnya adalah di LK di kegiatan 3 bukan berita buatan atau apa, tetapi ini ada dari sumber terpercaya. Kenapa Bapak sampaikan ini? Supaya kalian aktual ya, benar-benar mengambil dari sini. Boleh dibuka di di websitenya, sudah dibuka belum? Sudah buka? Sudah ya, oke. Kelompok ini sudah dibuka belum? Sudah. Sudah dibuka? Sudah, siap. Kelompok 4 sudah dibuka? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan kerjakan LK 1.1-nya, waktunya 10 menit. Kemudian lanjut ke LK 1.2, waktunya juga sama 10 menit. Nanti presentasi disesuaikan, tiap kelompok berarti menyampaikan presentasi. Berarti sekarang ada 20 menit untuk mengerjakan 2 LK. Bisa? Ya, silakan dikerjakan LK 1.1 dulu. Waktunya 10 menit. Kalau ada masalah dengan sinyal dan lain sebagainya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Kalau ada kesulitan dalam mengisi seperti apa, silakan dikerjakan. Ya, silakan. Oh ya, penulisan jangan lupa kelompoknya disebutkan. Nah, kemudian yang lain diisi di LK yang cetaknya. Jadi kan ada 4 orang, ada yang 3 orang, berarti 1 orang ada yang mengisi di Google Form, 1 orang mengisi di LKPD cetak, kemudian 1 orang bertugas membaca dan menelaah, karena kan bacaan ada juga di LKPD, jadi bisa dibandingkan isinya. Silakan. Ya, silahkan. Waktunya 10 menit.
Boleh diisi. Sambil ini penilaian, ini ada penilaian ya. Oh iya, di LKPD sudah dilampirkan ada jurnal penilaian antar teman dalam kelompok supaya ini tujuan kalian bisa menilai teman kalian. Teman kalian itu di kelompoknya bagaimana, aktif gak, menghargai pendapat gak, gitu. Itu ada beberapa poin. Itu sudah ada keterangannya rentang nilai dari 1 sampai 4. Ya ini sambil mengerjakan saja, Bapak sekalian jelaskan. Rentang nilai 1 sampai 4. 1 itu berarti kalau aktif mengeluarkan pendapat, aktif nggak berarti kurang aktif. Bukan nggak aktif ya, tapi kurang aktif. Kalau tidak aktif berarti mati dong ya. Kalau kurang aktif berarti masih ada kehidupan gitu ya. Setidaknya masih ikut nimbrung lah, pegang kertas dan sebagainya. Kemudian kalau 2 itu cukup. Cukup itu berarti aktif sekali enggak gitu ya. Tapi pasif juga enggak. Ada 3 baik ya, gimana? Udah? Oh iya. Nah, ini. Ya, gitu. Isi. Iya, betul. Bacaannya yang itu. Silakan diketik aja. Sangat baik berarti aktif ya, luar biasa. Gimana kelompok 2 ada masalah? Google Form-nya sudah diisi? Ya. Kalau bisa ya ke sini, cuman agak minggir aja. Tapi kalau ada bisa dibaca bawa aja tulisan. Ya. Bagusnya menghadap ke sini. Oh, sudah siap presentasi ya, udah nanya presentasi. Ya, gimana? Gimana? Nih. Ya, dikerjakan itu. Ya, di LKPD yang itunya juga diisi. Silakan. Ya, nah itu. Oh, ini yang bacaan bukan? Oh iya, yang ini benar. Yang halaman 7 ya, yang LK 1.1-nya. Silakan. Kalau di LKPD itunya yang halaman 7. Silakan kerjakan dari LK 1.1 dulu, baru nanti LK 1.2. Biar runut lah gitu. Silakan di Google Form-nya juga diisi. Apa sambil ngecek apakah kalian tugasnya sudah masuk atau tidak, nanti Bapak bisa ngecek di Google Form-nya, di responnya udah masuk atau belum. Nanti akan sesuai dengan urutan tampilnya. Jadi kalau yang paling cepat itu berarti ada di urutan pertama di responsnya. Jadi nanti waktunya pun ada, waktunya paling cepat itu jam berapa gitu. Ya, silakan. Cepat memang dinilai, tetapi lebih baik hati-hati ya, tepat. Di penulisan diusahakan jangan tipok lah kalau bisa. Kan biasa kalau di HP itu penulisan suka ada tipok-tipok gitu ya. Misalnya nanti jadi nilai penulisannya. Misalnya menulis universitas, ada yang pakai P, ada yang pakai P. Nah, itu juga dinilai ya. Jadi sebaiknya dicek lagi, kalau sudah nulis dicek lagi, jangan asal nulis. Jadi penilaian itu juga dinilai hasil penulisannya. Ya.
10 menit berarti jam sampai jam 7, jam berapa ya mulainya? 3.35 ya. Baru 4 menit. Untuk LK 1.1 baru 4 menit, 6 menit lagi. Berarti sampai jam 7.45. Nanti lanjut ke LK 1.2 mengamati unsur-unsur berita pada media audiovisual atau video. Halo. Halo, di kata halo berarti jawab hai. Halo. Hai. Oke, masih hidup ya? Ya silakan lanjutkan. Ngecek aja. Lanjutkan tugas kelompoknya. Sampai jam 7.45 ya untuk LK 1.1. Nah, Pak akan ngecek di Google Form-nya apakah sudah ada yang masuk atau belum. Kita buka di Drive ya. Kalian juga kalau nanti mau membuat apa sajalah tugas atau apa bisa di HP ya, bisa di HP juga. Nah, kita lihat di Google Form-nya sudah ada jawaban atau belum. Oh, sudah ada 6 ya. Kenapa 6 ya? Tugasnya kan ada 4. Oh iya, ada yang beberapa kali ya. Mungkin ragu-ragu. Gak apa-apa. Kalau lihat dari urutan, kelompok 3 nih yang paling dulu nih. Kemudian kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 4. Dan kelompok 2 kirim lagi. Kelompok 1 juga kirim lagi. Berarti ini sudah 100% ya. Sudah kalian mengerjakan. Karena ini 100% ini berarti kalian sudah mengerjakan atau mengisi semua pertanyaan yang ada di Google Form ini. Nah, misalnya ini nih rekap dari pertanyaan pertama. Ada 6 jawaban karena tadi ada yang mau ngirim ulang ya. Cepat juga kalian mengerjakannya. Ya, ternyata beragam ya jawabannya, tetapi intinya hampir sama. Nah, nanti kalian presentasikan ini ya per kelompok. Ya. Udah selesai semua ini yang LK 1.1? Sudah? Oh iya, luar biasa nih. Berarti 8 menit udah beres. Nah, berarti sekarang kalian presentasi dulu. Tapi sebelum presentasi supaya lebih semangat, kita ada sudah biasa ya. Kalau nanti ada yang sudah presentasi, kalian langsung dikasih aplaus-nya tepuk jempol ya. Gimana? Kita coba dulu. Tepuk jempol. Nah, si jempol yang 2-nya diarahkan ke siapa? Mau di yang tadi misalnya kelompok 2. Arahkan ke kelompok kelompok 2 misalnya.
Kelompok 4 arahkan ke kelompok 4. Itu ya. Kemudian sekarang siapa yang akan lebih dulu presentasi dari langsung ada yang ngacung kelompok 2. Terus kelompok mana? Kelompok 1, lanjut kelompok 4. Berarti terakhir kelompok 3. Baik. Yang pertama tadi kelompok 2. Sebentar, Bapak akan tampilkan dulu ya. Akan tampilkan dulu biar kalian bisa langsung baca di sini. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Yang ini ya. Nah, tinggal kalian baca. Kelompok 2 yang Lisdiana, Nabila ya. Oke. Silakan ke depan. Kalau di depan sepertinya kebaca. Coba. Kurang besar tambah. Silakan ke depan, Mbak yang mau presentasi. Nanti semuanya kebagian. Nanti setelah kelompok 2, kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Ayo silakan. Silakan, Pak. Nah, berarti baca dulu apanya, soalnya, kemudian jawabannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mengamati sebuah menentukan unsur-unsur tes kita pada kelompok 2. Apa peristiwanya? Pengabdian lulusan termuda dari jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, di mana peristiwanya terjadinya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebentar, terdengarkah suaranya? Terdengar, cuman kurang sedikit ya. Bisa ditambah sedikit volumenya? Oke, lanjut ke berapa? Yang ketiga? Peristiwa tersebut terjadi pada saat Kalista berumur 18 tahun. Siapa yang mengalaminya? Yang mengalaminya adalah Kalista Felicia Gridaka. Mengapa terjadi? Dikarenakan jumlah tenaga kesehatan di daerah tersebut masih terbilang sedikit dan tidak rata. Bagaimana proses terjadinya? Kalista Felicia Gridakila menyandang gelar sarjana kedokteran pada saat berumur 18 tahun dengan IPK 3,64. Kemudian Kalista mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Baik, sudah selesai? Oke. Sebelum sebentar, jangan dulu beranjak. Silakan menghadap ke teman-temannya ke sini. Ya, jangan dulu itu. Bagaimana? Sudah kasih dulu tepuk jempol lah. Tepuk jempol. Bagus. Nah, cuman silahkan kasih masukan dari kelompok lain 1, 3, dan 4 untuk kelompok 2. Silakan. Siapa yang mau mengasih? Ya, kelompok 4. Silakan. Bagaimana masukannya? Presentasinya sudah sangat bagus. Iya. Tadi suaranya agak. Oh iya benar. Kalau kita kurang fokus bisa-bisa kurang kedengeran ya. Itu masukannya katanya. Nanti diperbaiki berarti ya di yang video nanti ada satu lagi. Kelompok mana yang mau masih masukan? Oh kelompok 1 silakan. Jangan dulu. Oh iya kelihatan gugup. Ya memang seperti itu ya. Bukan hanya kalian. Kadang Bapak juga sama. Kalau kondisi tertentu suka gugup. Ya silakan duduk kembali. Lanjut ke kelompok berapa tadi? Kelompok 1 silakan yang mau ke depan. Sebenarnya cuma 3 orang. Sebenarnya bisa aja 3 orang juga. Ya silakan. Biasanya biar berani jadi 2 orang. Boleh perkenalkan nama dulu meskipun sudah tahu tapi biasa seperti itu. Agak nyerong gitu lah menghadap ke sini biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, kelompok 1.
Lupa kelompoknya sendiri, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Apa? Apa peristiwanya? Pengabdian lulusan termuda dari jurusan kedokteran. Oh ya, belum dilihat yang mana kelompok 1 itu. Sebentar. Jawabannya yang mana kelompok 1? Mana jawabannya yang kelompok 1? Oh, yang ini. Nanti beda jawabannya. Nah, ini yang pertama nih. Nah, yang ini. Pengabdian lulusan termuda dari jurusan kedokteran, fakultas kedokteran Universitas Brawijaya. Di mana peristiwanya daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Pada umur 18 tahun. Siapa yang mengalaminya? Kalista, Kanistia, mengapa terjadi? Karena jumlah tenaga kesehatan di daerah tersebut masih terbilang sedikit dan tidak merata. Bagaimana proses terjadinya? Kalista Kanistia menyandang gelar sarjana kedokteran pada umur 18 tahun dengan IPK 3,64, kemudian mengabdi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Sudah? Oke. Silakan menghadap ke sebelah sini. Sekarang silakan kelompok yang lain memberikan penilaian dan tanggapan. Mau kelompok mana? Kelompok 3, silakan. Presentasi yang disampaikan oleh kelompok itu sudah sangat bagus menurut kelompok kami. Ya, sudah sangat bagus, itu aja? Oke, sudah sangat bagus katanya. Kasih tepuk jempol dong, tepuk jempol. Bagus. Ada lagi? Oh, udah kabur. Kayak kelompok 4, katanya mau masuk-masukan. Menurut kami presentasi kelompok 1 sudah bagus, namun pengucapan katanya agak gitu. Oh iya. Tadi ada yang kurang jelas ya pengucapannya, maklum. Biasanya itu karena faktor grogi biasanya ya. Nggak apa-apa. Semakin sering ke depan, oke, boleh duduk. Semakin sering ke depan berbicara, nah itu lebih baik supaya kalian itu kemampuan public speakingnya meningkat. Ya, perlu dilatih. Jadi bukan hanya, kan public speaking bukan hanya pidato saja kan. Nah, presentasi kayak barusan juga itu adalah bagian dari public speaking. Lingkupnya masih kelas, nanti lingkupnya lebih besar lagi. Lanjut ke kelompok berapa tadi? 2, 1, 3, 4. Oh, 4 dulu. Ya, silakan kelompok 4. Ya, inilah kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil. Sebentar. Jawabannya yang mana kelompok 4 ya? Bentar, mau dilihat dulu. Takut salah baca nanti. Oh iya, yang ini. Ini ya. Nah, sudah dikasih tanda nih yang ini. Bentar, ke pinggirnya. Nah, yang ini. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami utusan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teks berita. Unsur-unsur ya. Pada apa? Unsur-unsur teks berita pada media apa? Cetak ya? Oh iya, itu. Ya, silakan. Apa peristiwanya? Lulusan termuda jurusan Fakultas Kedokteran UB mengabdi di daerah tertinggal. Di mana peristiwanya? Di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Minggu 18/09/2022. Siapa yang mengalaminya? Kalista Felicia Galidratula. Mengapa terjadi? Karena jumlah tenaga kesehatan di daerah tersebut masih terbilang sedikit dan tidak merata. Bagaimana proses terjadinya? Kalista Felicia Galidratula menyandang gelar sarjana kedokteran pada umur 18 tahun dengan IPK 3,64. Sudah? Oke. Bagaimana tampilannya? Bagus. Oke, kalau gitu kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Tentu saja dari teman-teman yang lain, dari kelompok yang lain ada masukan. Silakan.
Mau udah duduk. Silakan. Kelompok mana yang mau memberikan masukan? Kelompok 1, kelompok 2? Iya, silakan. Ya, sama ya. Itu masalah kita semua. Oke, terakhir silahkan. Ini yang terakhir harus lebih baik karena yang lain sudah diberi penilaian kekurangannya apa. Jadi kelompok terakhir silahkan ke depan. Oke, silahkan. Ntar cek dulu yang kelompok 3 ya. Jawabannya yang mana kelompok 3? Yang mana ya? Oh iya, yang ini. Yang pertama. Kalista Felicia Gaida Gila, mengapa terjadi? Dikarenakan jumlah tenaga kesehatan di daerah tersebut masih sedikit. Bagaimana proses terjadinya? Kalista Felicia Gaida Gila menyandang gelar sarjana kedokterannya pada usia 18 tahun dengan IPK 3,64. Kemudian dia mengabdi di daerah 3T tersebut. Silakan menghadap ke sini, jangan dulu ke sini agak ke tengah. Nah, silakan berikan tanggapan. Gimana? Bagus? Bagus. Tepuk jempol dong. Tepuk jempol. 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 Bagus. Silakan kasih masukan. Kelompok 1 lagi. Oke, bagus dan jelas. Ya, berarti yang lain ada? Oke, kelompok 4. Presentasinya sudah bagus, tapi ada sedikit yang tidak. Ya. Udah jelas ya, udah lantang, udah jelas. Karena memang yang terakhir pasti belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Baik, kita akan bahas sama-sama, kita refleksikan sama-sama. Karena intinya kita tadi adalah untuk menentukan unsur-unsur teks berita pada sebuah atau salah satu media cetak. Kita lihat cetakan media cetak ini kapan dikeluarkan. Kalau dilihat, kan boleh dilihat di sumber aslinya itu kapan dikeluarkan, gitu ya. Nah, sebenarnya ketika berbicara peristiwa, nah misalnya berarti berita itu kan sudah disampaikan dari awal. Intinya adalah atau teks berita itu gitu ya, yang intinya adalah ada informasi, peristiwa atau kejadian di dalamnya. Nah, berarti apa pertanyaan unsur apa dari adik Simba itu? Tentu saja menanyakan peristiwa yang terjadi pada teks berita itu. Apa peristiwanya? Nah, setelah kalian baca tadi ya, yang sumbernya dari kompas.com kalau nggak salah ya, di awal itu. Yang mana? Yang mana nih? Oh, yang ini benar. Nah, ini ya. Dari kompas.com. Nah, boleh sedikit akan terlalu kecil ya, nggak kelihatan. Kurang jelas ya. Bentar. Gimana cara membesarkannya? Ada ini. Oke, biar agak jelas. Nah, sebelumnya sebelum disampaikan unsur berita, Bapak juga akan sedikit mengulas mengenai apa yang ada di dalam media tersebut. Nah, secara penulisannya begini. Boleh kalau ada sedikit perubahan boleh dilihat dari sumber aslinya, tinggal diklik aja sebenarnya ini nih. Oh iya. Harus di sini berarti ya. Bagaimana caranya? Kita copy aja. Kalau mau dilihat di sumber aslinya. Boleh kalian coba searching di diklik di copy kemudian di sumber aslinya. Nah, ini sumber aslinya ya kan. Sosok Kalista lulus dari sarjana kedokteran UB pada umur 18 tahun.
Nah ini dia Kalista itu. Jadi kalau kalian penasaran kan ini kalau di LKPD masa iya dituliskan dicantumkan sama gambar-gambarnya kan nggak muat ya. Tetapi kalau kalian klik itu linknya itu bisa kalian lihat secara utuh beritanya. Oh ya kenapa ya gitu? Oh ya. Nah ini kan kompas.com_edu. Nah, ini kalau di dalamnya kan banyak tuh. Ada news, trend, health, food, dan sebagainya. Nah, ini masuknya di di edukasi, di berita pendidikan. Nah, kalian juga harus bisa memilah berita itu yang seperti apa, yang penting. Tapi biasanya kalian lebih menarik ke berita selebritis ya. Bagaimana kabarnya itu selebritis yang kemarin itu? Gimana kabar terbarunya katanya? Ya itu juga berita sih sebenarnya. Cuman mohon maaf ya, hanya berpesan saja. Ya walaupun meskipun kadang kan di dunia hiburan ya tidak jadi masalah ya, kita hanya untuk tujuannya untuk hiburan. Tetapi Bapak mohon sebaiknya kalian bisa memilah lah mana berita yang bagus untuk kita. Karena sebenarnya yang namanya apa itu kekerasan atau apa itu sebenarnya bukan berita yang bagus sebenarnya. Takutnya nanti jadi kebiasaan kita dengar berita gitu, udah nggak aneh jadi kekerasannya. Jadi nah itu. Nah, sebenarnya bisa kita mengambil pelajaran supaya kita jangan terjadi di dunia nyata kita gitu. Ya seperti itu. Meskipun mungkin aja ada. Oke, lanjut ya. Nah, sedikit. Nah, kalau sekarang itu kan kita sudah jarang ya mendapati media cetak yang sudah dicetak berupa koran atau surat kabar. Sekarang jarang. Selain harus dibeli gitu ya, tidak efisien, ya juga memang kalau di kampung seperti kita memang jarang. Maka jalan alternatifnya kita lihat berita di media cetak seperti ini. Jadi untuk menemukan teks berita gampang. Kita punya kuota atau nebeng kuota ya. Kita nebeng. Ya, nebeng aja ke temen ya. Minta hotspot dong. Nah, kita klik ya kita bisa dapat teks berita ya. Nah, diharapkan Bapak bukan ini hanya memberikan salah satu saja. Nanti kalian kalau menemukan berita yang lain juga harus bisa menentukan unsur-unsurnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia sosok Kalista ya yang lulus dari sarjana kedokteran UB pada umur 18 tahun. 18 tahun itu masih sangat muda loh. Berarti kalau keluar SMA berapa 17 tahun dia berapa tahun berarti keluarnya? Berarti dia cepat. Mungkin 3 tahun sudah selesai itu. Karena orang-orang pintar itu kan bisa mengejar gitu. Nah, ini kenapa masuk berita yaitu salah satunya. Karena dia di usia muda, berprestasi. Nah, kemudian meskipun di usia muda, keterangannya kita lihat. Nah, ini seperti ini nih penulisannya. Penulis Dian Ihsan, ada tanda apa ini matra kalau nggak salah ya, tanda tegak gitu. Editor Dian Ihsan, penulisnya Dian Ihsan, editornya Dian Ihsan. Tuliskan kompas.com. Lulusan termuda dari jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya UB ingin mengambil di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Kalista Felicia Gaidakila menyandang gelar sarjana kedokteran pada umur 18 tahun dengan IPK 3,64. IPK itu apa? IPK itu. Nah, kalau untuk indeks penilaian kumulatif itu kalau di kali kuliahan atau di perguruan tinggi itu maksimal kan cuma 4. Jadi jangan mau nilai 10 ya atau nilai 100 kayak di sekolah kita. Kan di tingkat SMA, tingkat MTS nilainya 100, 90. Kalau di perguruan tinggi itu cuma sampai 4. 4 itu sudah sangat luar biasa, berarti nggak ada nilai lagi. Ya. Nah, ini 3,64. Itu bagus itu ya.
Nanti kalian akan mengalami sendirilah kalau kalian sekolah atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Nah, ini beritanya ya. Nah, sebenarnya ini contoh kalian bisa membuat sebuah berita, ya paling tidak kalian posting misalnya di media yang kalian punya, tidak masalah. Kalian punya Facebook? Ada yang punya? Punya, hampir tiap orang punya, meskipun nggak ada HP, Facebook punya ya kan. Bisa nebeng dulu ke mama sama bapaknya. Yang HP gitu ya. Pinjam dulu, kemudian ya buat status. Nah, status kali-kali ya isinya berita dong, jangan hanya perasaan doang gitu. Ya, kalian akan terlatih membuat berita, itu sih tujuannya. Karena kalau kalian sudah terlatih membuat berita, bukan hanya memberitakan tentang diri kita yang lagi bete nih, ya, kayak gitu kan, itu berita pribadi lah, nggak usah. Sebaiknya kalian beritanya yang bisa misalnya menceritakan sesuatu hal yang sederhana tetapi bisa menjadi bahan berita. Yang penting kalian tahu adik simbanya, kan intinya itu. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kapan nih? Ternyata ini dikeluarkan tanggal 18 September tahun 2022 ya. Berarti masih baru ini beritanya. Oke, baik. Sekarang kita lihat ya, apa tadi pertanyaannya ya. Yang mana tadi? Oh, yang ini ya. Oh, bukan yang ini. Oh, yang mana? Oh, yang ini. Oke. Nah, apa peristiwanya? Nah, sebenarnya kalian bisa mengisi dengan salah satu yang ada di berita itu. Ya, yang paling pentingnya yaitu pengabdian lulusan termuda, atau kalian bisa ganti sebenarnya. Hampir sama jawabannya karena memang cuman beda redaksi aja. Lulusan termuda jurusan Fakultas Kedokteran UB mengabdi di daerah tertinggal. Nah, ada juga yang menjawab pengabdian lulusan termuda dari jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran UB. Nah, macam-macam, cuman intinya sama ya, bahwa peristiwa yang terjadi adalah pengabdian seorang lulusan termuda dari UB di daerah 3T sebenarnya itu. Kemudian, di mana peristiwanya? Kalian rata-rata menjawab di daerah 3T ya. Sebenarnya kalian bisa menjawab dengan di mana berita itu terjadi. Adakah di sumber tersebut yang menunjukkan bahwa tempatnya gitu ya. Kalau ada boleh dimasukkan. Misalnya Jakarta atau apa. Kalau tidak ada ya berarti silahkan sesuai dengan informasi yang ada di berita itu. Ya kalau di berita ini yang ada keterangan tempat ya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Ya, itu jawabannya. Kemudian apalagi ya? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Bukan yang mana? Oh iya, kapan ya? Nah, ada yang menjawab rata-rata di saat Kalisa berumur 18 tahun. Kemudian ada yang menjawab Minggu 18 September 2022. Nah, ini sebenarnya jawabannya udah jawaban waktu. Cuman bagaimana sebaiknya kalau ada keterangan waktu yang menunjukkan berita itu dimuat juga itu boleh sebenarnya. Tetapi biasanya kalau di berita itu terdapat keterangan waktu terjadi peristiwa ini, ya peristiwa ini itu kapan? Yang umum memang di saat Kalisa berusia 18 tahun. Ya itu juga sudah benar ya. Kalau dia yang menjawab Minggu 18 September 2022, ini juga sebenarnya benar, nggak salah ya. Karena berita ini terjadi di tanggal ini. Nah, seperti itu. Tapi lebih umum menggunakan ini. Kalau sesuai dengan sumber beritanya. Kemudian siapa yang mengalaminya? Nah, ini sudah jelas. Kalau kata siapa berarti langsung ke objek. Ini sudah sangat jelas. Jadi keterlaluan kalau salah misalnya. Kalau beda redaksi ya nggak apa-apa. Kalista, Felicia Gaidakila. Namanya susah ya kalau di kita.
Oh ini ada yang ada pakai redaksi lain, yang mengalaminya adalah kalisa pelisa kila. Dan kalisa pelisa ya rata-rata sudah benar ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa terjadi? Nah, jadi maksudnya terjadi apa? Kenapa si Kalista itu mau mengabdi di daerah 3T gitu kan? Rata-rata jawabannya ini. Karena jumlah tenaga kesehatan di daerah tersebut itu maksudnya apa? Daerah 3T berarti ya. Daerah 3T terbilang sedikit ya. Oke, rata-rata ke sana. Oke, memang sudah benar ya. Sudah lain sedikit juga tidak merata. Ya, bisa dibandingkan juga dengan kita, tenaga kesehatan di kita bagaimana gitu. Walaupun sekarang memang sudah ada peningkatan yang signifikan karena sudah banyak lulusan-lulusan kita yang sekolah di bidang kesehatan. Dan ya lumayan. Rata-rata itu kan biayanya mahal. Dulu juga Bapak mau jadi Jadi bidan. Tapi nggak jadi. Soalnya bidan harus perempuan gitu. Masa bidan laki-laki ya? Kalau dukun beranak juga ada sih, tapi dukun beranak laki-laki. Kebayang aja gitu gimana nanganinya, nggak enak ya. Oke. Kemudian bagaimana proses terjadinya ya. Nah, ini kalau proses berarti menunjukkan ada urutan kejadian. Nah, Kalista menyandang gelar sarjana kedokteran berusia 18 tahun dengan IPK tersebut. Kemudian, dia mengambil daerah 3T. Nah, ini rata-rata sudah benar nih. Cuman beda redaksi-redaksi aja ya tiap kelompok jawabannya. Oke, ini sudah ya. Sekarang lanjut ke LK 1.2. Waktunya 10 menit. Yaitu apa LK 1.2 itu? Soalnya bisa dibuka silakan di Google Site-nya atau di LKPD yang cetaknya juga. Oh ini, nah lihat. Kelihatan? LK 1.2 menentukan unsur-unsur teks berita pada video. Berarti ini videonya ada 2 sebenarnya. Tapi kita satu aja dulu. Takut gak cukup waktunya, kita videonya 1 aja dulu. Kita akan tonton sama-sama 1 kali. Sisanya silakan di kelompok masing-masing diputar di HP-nya. Karena kan informasinya kalau satu balik mungkin nggak ketangkap gitu ya. Apa peristiwanya? Apa ya gitu kan. Karena beda dengan media cetak. Kalau media cetak kan tinggal dibaca. Kalau media. Nah, kalian biasanya kalau nonton berita di mana? Kalau di rumah? Di televisi kan? Berita apa yang kalian tonton? Ada yang suka sepak bola? Enggak. Atau olahraga yang lain? Atau, nah, berita itu kan macam-macam ya. Kalau di televisi juga ada berita politik, ada berita ekonomi, kan gitu ya. Dan ada berita olahraga. Nah, itu kan macam-macam beritanya ada. Seperti itu. Baik, kita akan tonton sajalah. Biar itu. Tapi ini kok lemes ya? Kayaknya harus dikasih itu dulu nih. Sepertinya ngantuk ya. Kalau dikasih ceramah masih ngantuk. Nanti kalian kerja sendiri. Oke, biar semangat. Yang pertama, apa kabar hari ini? Udah lupa. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar menggema, maka semangat 45 muncul. Kenapa Allahu Akbar itu luar biasa? Luar biasa ya. Karena perjuangan para pahlawan juga itu saat berjuang mengusir penjajah itu pakai kalimat takbir. Bung Tomo itu berapi-api dengan Allahu Akbar. Itu luar biasa efeknya. Mudah-mudahan kita juga semangat belajarnya. Semangat pagi. Pagi. Oke, semakin. Jadi mau siang, mau malam, mau sore, kita semangatnya harus semangat pagi ya. Tambahan lagi berdoanya biar berkah. Berkah itu tambah-tambah kebaikan. Mau pagi, mau siang, mau malam, kita tetap berada dalam kebaikan. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha gitu kan. Wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Jadi takwa itu kan di mana aja.
kapanpun, dimanapun, kan gitu. Nah, semangat kita juga untuk berbuat kebajikan dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Baik, daripada berlama-lama kita berceramah, kita lanjut, kita nonton videonya. Ntar kita perbesar dulu ya. Baik, selamat menyaksikan sambil disimak pertanyaannya. Kalau apa peristiwanya, kemudian lain-lain sebagainya. Kalau ada beberapa orang, silakan. Kita mulai saja. Bismillah. Anak-anak Indonesia, apapun latar belakang mereka, juga ya anak dari mantan-mantan teroris, tapi mereka dimanapun mereka berada punya hak yang sama untuk bersekolah dan berprestasi. Tidak kecuali juga untuk anak-anak pemulung sampah yang hidup di tengah keterbatasan. Meskipun setiap hari berinteraksi dengan sampah, anak-anak pemulung di SDN Sumur 12 Bantar Kemang Bekasi juga bisa berprestasi. Tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga, sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai dan menjadi harapan orang tua. Sekolah dasar negeri Sumur Batu 2 memiliki siswa-siswi dengan hak yang sama, meski sebagian besar di antaranya adalah anak-anak pemulung sampah. Kurangnya, 200 siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah. Sudah. Murid pendiam ini mencatatkan diri sebagai yang terpandai di kelas, juga di sekolahnya. Ketekunan ia tidak lepas dari pendidikan orang tuanya yang berprofesi sebagai pemulung sampah. Prestasi dia tentu saja tidak diimbangi dengan fasilitas apalagi lingkungan yang baik. Inilah rumah tinggalnya. Bukan rumah tembok ataupun kayu. Hanya bangunan kaca bambu dengan atap sisa spanduk dan alas tanpa bekas. Di sekitarnya bertumpuk sampah-sampah yang dipulung sang ayah setiap hari. Sekolah-sekolah, dia bertugas mengasuh anaknya. Saat sang ayah sudah pulang membawa sampah-sampah ke market, ia pun memilah sampah. Prestasi dia di sekolah adalah harapan bagi sang ayah. Bagi dia, tinggal di rumah tenda di antara tumpukan sampah bukan halangan untuk menggapai hidupnya. Setiap sampah yang digiling dan dipilahnya merupakan kesempatan dia untuk mewujudkan cita-cita. Ia adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terus dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah suatu saat akan menemukan dia tersenyum menikmati cita-citanya.
Oke. Oke. Eh, sebelum Aku sangat benci berbahasa Inggris. Karena setiap pengucapan bahasa Inggrisku salah, aku selalu diejek oleh Ya, banyak ya wanita. oke. Iya, menjadi bukti juga ya anak-anak Indonesia membantu orang tua dan saya juga harus Tangan untuk menggapai impiannya. Nah, sebelum kalian menentukan unsur-unsur teks beritanya dari video ini, apa tanggapan kalian terhadap apa kalian tonton barusan? Ya, boleh. Kelompok 4 gimana? Dari referensi kita belajar bahwa keterbatasan tidak menghalangi untuk mencapai cita-cita atau kesuksesan karena hasil tergantung usaha dan jerih payahnya. Betul ya. Kalau Bapak jujur, saat melihat kehidupan seperti itu, kita belajar bahwa ternyata kita juga mungkin tidak berlebih ya, hidup kita biasa-biasa aja. Tetapi ternyata di belahan muka bumi ini, bahkan masih di satu Jawa Barat, itu di Bekasi ya, ternyata ada yang masih hidup di, ya itu bukan rumah sebenarnya. Mungkin sebutnya juga benar-benar gubuk kah, tenda bahkan disebutnya juga. Ya kita harus bersyukur ya dengan kehidupan kita masih tinggal di rumah. Walaupun tidak mewah, setidaknya ya kita juga mewah sebenarnya, mepet ke sawah. Bapak juga mewah, mepet ke sawah ya. Tapi kita lebih layak lah dibandingkan dengan seperti apa yang kalian tonton barusan. Oke, silakan selanjutnya kerjakan dulu di Google Form juga ya. Silakan dibuka, dilanjutkan Google Sheet-nya. Silakan buka di Google Form-nya. Waktunya sama 10 menit, hitung dari sekarang 10 menitnya. Berarti sampai 8.30 ya. 8.30 sampai jam 8.30. Silakan. Tapi kalau sudah selesai sebelum 10 menit ya bagus. Silakan dikerjakan. Ada 2 berarti. Di LKPD yang cetaknya silakan dikerjakan, kemudian di Google Form-nya juga sama. Nanti Bapak akan cek lagi apakah siapa yang paling dulu menyelesaikan di responsnya. Silakan, selamat mengerjakan. Ya, silakan kerjasama yang aktif, biar kalian bukan hanya salah seorang yang tahu. Ya, paling tidak kalian tidak susah kalau bertemu dengan teks berita. Bagaimana menentukan apa, di mana, siapa. Jadi bukan hanya apal adik simbanya saja, tetapi bagaimana menentukan adik simba itu. Ya, silakan. Bapak sambil nunggu di responsnya. Berarti yang ini ya, yang nomor 2. Apa sambil ngecek.
Baru 5 menit. Bukan, baru 5 menit. 4 menit, 4 menit. Menit, 5 menit. 5 menit lagi. Ada masalah? Tidak, ya sudah biasa ya ngisi Google Form-nya. Kan tadi sudah beberapa kali kita ngisi. Masa masih ada masalah? Tinggal submit aja kalau sudah diisi. Jangan lupa yang di LKPD-nya udah? Yang di LKPD-nya? Udah diisi belum? Ya, itu juga jangan lupa diisi dong. Nah, jangan lupa nama kelompok, anggota. Ya. Ini kan ada pilihan video 1, 2, coret aja yang 2-nya berarti ngisi yang video 1. Yang di LKPD yang halaman berapa ini? Halaman 8. Kan itu ada video 1, 2. Karena kita yang ditonton baru 1 video, berarti coret aja nih. Kasih keterangan aja video 1 kan itu ya. Yang diamatinya. Video 1 tentang apa? Nah, kalau mau lebih tahu isinya ya silakan diulang-ulang di HP masing-masing yang ada di Google Site-nya. Yang halaman 8 sudah diisi? Oh, udah. Nah, ini video 1 kasih keterangan. Apa yang judulnya tadi itu? Anak pemulung yang berprestasi. Ya biar beda dengan video yang lain. Nah, ini kasih aja, kasih itu. Berarti kelompok 4 LKPD itunya sudah ya. Yang Google Form-nya udah belum? Nah, Bapak belum cek sih. Nanti kalau udah 6 menit, Bapak akan cek di Google Form-nya apakah sudah ada jawaban kalian atau belum. Kalau nanti ada jawabannya yang misalnya masih keliru, nanti harus diulang lagi. Misalnya masih belum selesai, sudah disubmit biasanya. Tapi Bapak sengaja kemarin itu kalau nggak salah, kalau belum selesai, belum bisa disubmit. Biar nggak ada yang keliru. Udah selesai kelompok 1? Oke, sudah selesai. Yang ini udah. Yang di LKPD udah. Ya, itu tinggal 2 lagi. Selesaikan. Sama aja dengan yang di Google Form jawabannya. Masa di LKPD cetaknya A, di Google Form-nya B. Harus sama dong. Lupa nulis. Kelompok 2 sudah. Oh ya tinggal itu ya. Kelompok 3. Oke, yang Google Form udah. Oke, kalau berarti tinggal yang ini 4, 5, 6. Oke, silakan. Ini diisi dong. Nama kelompoknya, anggotanya. Jangan lupa. Takut ketuker. Kelompok 4 sudah selesai semua berarti ya? Oke, kelompok 4 sudah selesai semua. Kita cek di Google Form-nya apakah sudah selesai atau belum. Kelompok 4, kita cari dulu Google Form-nya ya. 1.2. Mana ya? Oke, kita 40 menit berarti sampai jam berapa nih? Tadi mulai jam 7.20 ya. Jam 7.20 berarti sampai jam 8.40. Nah, di mana sih? Ntar cari dulu ya. Kita cari ke Google Form dulu. Siapa nih yang paling dulu mengerjakan? Nah, yang ini berarti ya. Udah ada 8. Pasti ini ada yang berulang atau ada yang bekas percobaan. Oh, ini dia kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 2 2 kali, kelompok 1 juga 2 kali. Kelompok 4
Ya, udah selesai semua, tapi belum dilihat hasilnya. Oh, ini hasilnya. Wah, ini kok ada yang beda ya? Ini sih video yang mana ini? Yang ini nih berarti ya. Oh iya benar. Yang dua ini ada yang salah kamar ini yang nomor 2 nih. Salah nonton video ini. Kita yang pantesan ada yang diulang tadi ya, ada yang diulang jawabannya. Karena yang kelompok 2 sama kelompok 1 diulang. Karena tadi jawabannya yang video 2. Gak apa-apa. Oke, sudah lengkap semua, sudah 100% jawabannya. Dengan berbagai redaksi. Yang itunya, yang cetaknya sudah? Oke, kalau sudah berarti silakan sekarang bawa yang cetak ke depan untuk dibaca. Supaya menghadap ke sini presentasinya. Tapi Bapak juga akan tampilkan di sini. Untuk membantu menyamakan apa yang kalian tulis dengan apa yang kalian isi di Google Form. Silakan. Bagaimana menentukan siapa yang paling dulu ke depan? Tanya aja dulu lah. Siapa yang mau duluan ke depan? Kelompok mana? Oke, kelompok 4. Terus kelompok mana? Kelompok 1. Terus kelompok 3. Terakhir kelompok 2. Silakan kelompok 4 ke depan. Jawabannya yang itu aja dibawa. Karena kan sama dengan di Google Form ya. Ini hanya membantu saja menyamakan. Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan unsur-unsur berita ada video ya? Oh iya, ada video. Apa peristiwanya? Anak pemulung yang berprestasi. Di mana peristiwanya? SDN Sumur Batu 2 dan Terbang Bekasi. Kapan berlaku kejadian itu? Di Hari Anak Nasional. Siapa yang mengalaminya? Nurfianisi, si anak pemulung. Mengapa terjadi? Karena Nurfianisi memiliki kesungguhan dalam belajar. Bagaimana proses terjadinya? Nurfianisi Silakan kembali. Nanti tanggapan dari yang lain nanti ya setelah selesai. Lanjut sekarang ke kelompok 1. Oke, silakan menghadap ke sini. Ya, kok bakal kalangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sudah selesai? Oke. Silakan kembali dulu. Nanti tanggapannya masing-masing. Kelompok selanjutnya, kelompok berapa tadi? 3. Oh iya, silakan kelompok 3. Oke, sebelah sini. Oke. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang unsur-unsur teks berita pada video. Apa peristiwanya? Anak pemulung yang berprestasi. Di mana peristiwa
di SDN Sumur Batu 2, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kapan berlangsung kejadian itu? Di Hari Anak Nasional. Siapa yang mengalaminya? Nurfianingsih, sang anak pemulung. Mengapa terjadi? Karena Nurfianingsih memiliki kesungguhan dan tekad dalam belajar. Bagaimana proses terjadinya? Nurfianingsih lahir dari kedua orang tua pemulung di rumah sangat sederhana di daerah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, dan memiliki prestasi akademik yang terbaik di kelasnya. Silakan kembali dulu. Lanjut ke penampilan terakhir, kelompok 2. Ya, sebelah sini. Ya. Siapa namanya? Isdiana sama Nabila. Isdiana dan Nabila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur teks berita pada video. Apa peristiwanya? Anak pemulung yang berprestasi. Kejadiannya di SDN Sumur Batu 2, Bantar Gebang, Bekasi. Kapan berlangsung kejadian itu? Di Hari Anak Nasional. Siapa yang mengalaminya? Nurfianingsih, si anak pemulung. Mengapa terjadi? Karena Nurfianingsih bersungguh-sungguh dalam belajar. Bagaimana proses terjadinya? Nurfianingsih lahir dari kedua orang tua pemulung yang tinggal di rumah yang sangat sederhana di daerah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dia memiliki prestasi akademik terbaik di kelasnya. Baik. Silakan. Tepuk 1. 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah semuanya sudah menampilkan presentasinya. Kalau Bapak lihat jawabannya hampir sama ya, hanya beda redaksi saja. Berarti ini sudah memang kalian sudah sekarang sudah begitu memahami ya apa yang menentukan unsur berita atau adik simba pada apa itu media cetak ataupun video. Berarti kalian sudah bisa memahami. Baik. Selanjutnya Bapak ingin sedikit mengambil hikmah dari apa yang sudah kalian tonton tadi, bacaan yang sudah kalian baca dari sumber tadi. Kira-kira hikmah apa atau pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari berita-berita yang sudah kita baca, berita yang sudah kita tonton? Kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita dapatkan? Karena kan berita juga selain kita mengetahui unsur-unsurnya, kita juga bisa mengambil pelajaran dari situ. Oke, siapa? Semuanya ini harus nih. Dari kelompok mana dulu? Silakan. Kelompok 3 dulu. Ya, apa pelajarannya kelompok 3? Kalau mau berusaha dan berjuang dengan gigih, maka cita-cita akan tercapai meskipun dengan keterbatasan. Nah, bagus ya. Jadi kalau kita mau berusaha dengan gigih, dengan tekun, ya, tidak malas, meskipun kita memiliki keterbatasan, maka kita akan mencapai cita-cita itu. Ya, luar biasa ya. Seperti contohnya Nurfianingsih itu, tetap kelompok 1, nanti kelompok 2. Silakan kelompok 1 gimana? Oh iya, orang pesantren itu kenal dengan al-ujroh biqadril masyaqat. Ujroh itu kalau kita nyebutnya upah gitu ya. Jadi ujroh itu semacam akibat dari sebuah pekerjaan, dan ujroh itu biqadril masyaqat, sesuai dengan bagaimana kesulitan kita. Artinya ya kesulitan, keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk
mendapatkan hasil yang terbaik. Kelompok 2. Maaf. Walaupun mempunyai keterbatasan, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar untuk meraih prestasi yang bagus. Oh iya. Meskipun kita memiliki keterbatasan, kita harus memiliki semangat. Karena semangat itulah yang akan mengalahkan semua rintangan. Ya. Lanjut kelompok berapa yang belum? Hah? Kelompok 4 belum? Sudah? Oh iya, tadi sama. Iya. Baik. Intinya kita sudah melewati semuanya. Baik. Kita simpulkan bahwa ketika kita mengingat unsur-unsur teks berita, kita harus mengingat apa? Adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, adik, kapan? Kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu saja kesimpulan kita hari ini. Sekali lagi silahkan di website yang sudah Bapak bagikan di grupnya ini bisa dibuka ini sampai beberapa. Di selanjutnya kita akan belajar struktur ya. Silakan dibaca-baca. Nah ini tampilannya sudah ada, ini sebagai referensi saja. Sebenarnya kalian bisa mencari dari berbagai sumber, cuman Bapak sudah siapkan di referensi terbaik di website kita. Silakan manfaatkan website itu karena ini sudah ada materi kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya ada. Ya, kelas 7 dari bab 1 sampai bab 4 itu sudah ada, kelas 8 dari bab 1 sampai bab 5, kelas 9 dari 1 2 3 4 sudah ada semuanya. Tinggal kalian mau gak membacanya ya, harus berliterasi. Baik, silakan tugasnya dikumpulkan dulu biar nilai nanti di ruang guru. Silakan dikumpulkan dulu. Termasuk penilaian antar teman. Silakan dikumpulkan. Baik, oke. Karena sudah selesai dari awal sampai akhir, mari kita tutup dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangnya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.